Informatika Republik Indonesia, dan juga sudah bergabung bersama kita Bapak Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Sumber Daya pada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih Bapak-Bapak bertiga telah hadir bersama-sama pada kesempatan pagi ini dalam kesempatan talk show kita. Kesempatan pertama tentu saya ingin mendengarkan dari Pak Antoni Wonsono terkait dengan penerbitan report ini. Pak Antoni, mungkin pertanyaan awal dan mendasar, Pak. Mengapa Berita Satu menginisiasi penerbitan report ini dan mengapa perlu ada report seperti ini, Pak Antoni? Silakan, Pak Antoni. Terima kasih, Pak Adit. Mungkin sebelum saya mulai dengan penjelasan lebih dalam mengenai Indonesia Digital Infrastructure Report ini, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih dulu. Yang pertama kepada Pak Primus Dorimulu, Direktur Pemberitaan Berita Satu Media Holdings, yang membimbing proses ini dari awal sampai akhir. Yang berikut tentu terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Penyelia yang dipimpin oleh Pak Rudiantara, dan juga ada Pak Alexander Rusli, Pak Alexi Naga, Pak Ono, dan Pak Bayu Parwirahi. Berikut saya juga harus berterima kasih kepada tim yang benar-benar nulis dan melakukan risetnya. Berita Satu Research, ya. Betul. Jadi divisi baru kita ini namanya Berita Satu Research. Di sana selama 4 bulan terakhir, mereka yang benar-benar setiap hari bolak-balik mengumpulkan data, memberikan analisa, melakukan wawancara. Yang pertama dengan Anastasia Ika, yang berikut dengan Fadlan Akbar, Andika Nur Perkasa. Dan tentu yang saya sebetulnya yang harusnya duduk di sini bicara adalah Kepala Research kita di Berita Satu, Dion Bisara. Ya. Dion yang pertama mulai proses ini di bulan Mei Juni, dan pada saat itu dia kerjanya sendiri. Sendiri kan, Pak, ya? Single fighter, ya? Single fighter. 100 halaman dia kerja sendiri. Ya kan, tetapi akhirnya selama proses ini berjalan, setelah 1 bulan tambah lama kita terus menambah tim untuk bisa dukung prosesnya. Dan tentu juga Gimbar Maulana yang mengemas dan mempercantik laporan ini. Ya kan, di dalam Berita Satu kita ada istilah namanya digimbarkan. Jadi tim kreatif, ya. Laporan ini juga digimbarkan dan sudah emang akhirnya setelah proses berjalan 4 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan kita bisa terbit Indonesia Digital Infrastructure Report ini buat Bapak Ibu semua dan tentu buat semua pemangku kepentingan di Indonesia. Mungkin itu sebetulnya tujuan dari kita punya visi dan misi dalam membangun Berita Satu Research juga, Pak. Jadi emang kita melihat bahwa banyak sekali penelitian yang dilakukan mengenai Indonesia. Tetapi seringkali penelitian itu kebanyakan dilakukannya oleh organisasi internasional. Dari luar, ya. Dari luar negeri. Dan bukan artinya itu ada kekurangan dan lain-lainnya, tetapi mau nggak mau kita melihat bahwa udah waktunya juga ada organisasi dan ada suatu institusi di Indonesia yang benar-benar juga melakukan penelitian mengenai isu-isu yang kita hadapi sendiri di Indonesia. Karena ada local context, ada local network, ada local perspektif yang pasti kita bisa menggarap juga. Dan yang sangat menggembirakan buat saya juga, emang sebetulnya yang tadi hampir setiap Dewan Penyelia juga menyampaikan bahwa dinantikan laporan berikutnya. Dan emang seperti tadi Pak Rudiantara juga menyampaikan, laporan ini jauh dari sempurna. Betul. Dalam 1 minggu terakhir, setiap hari diskusi dengan Dion, dan di otaknya dia juga udah mulai memikirkan tahun depan gimana caranya bisa diperbaiki, depth apa yang kita bisa garap lebih dalam lagi, ya kan? Dan dari 4 bulan persiapan kita akan menjadi 1,5 tahun mempersiapkannya. Ya kan, so I am very confident. Jadi Pak Rudiantara sudah dijawab oleh Pak Antoni bahwa kita siap menerbitkan next report, ya, tentu dengan elemen-elemen, dengan konten-konten yang lebih expand lagi, ya Pak, ya. Betul. Dan sebetulnya Berita Satu Research ini bukan hanya akan nulis laporan mengenai Digital Infrastructure Report, tetapi kita juga akan masuk ke dalam sektor-sektor yang lain yang kita melihat menjadi krusial buat pertumbuhan Indonesia dan kemajuan Indonesia. Mulai dari isu kesehatan, isu pendidikan, ya kan, isu lingkungan hidup dan perubahan iklim,
hal-hal ini menjadi isu-isu utama yang Berita Satu Research akan fokuskan. Ya. Tetapi kembali kepada Digital Infrastructure Report ini, emang kita melihat bahwa semua orang bicara mengenai digital economy. Ya. Laporan-laporan banyak membahas mengenai isu digital economy. Betul. Tetapi waktu kita sendiri coba cari siapa yang sudah benar-benar memberikan laporan, mengumpulkan semua data yang dibutuhkan untuk memahami status infrastruktur digital, kita melihat sebetulnya hampir nggak ada. Tidak ada. Kita pernah lihat mungkin dari ADB, bikin satu, kalau nggak salah McKinsey juga mungkin pernah bikin a very short paper, bukan laporan khusus. Kalaupun ada pun sepotong-sepotong ya, Betul. hanya angle-angle mikro begitu Pak ya. Exactly. Ya. Now, jadi kita di sini melihat bahwa tulang punggung di mana digital economy harus dibangun di atas tidak benar-benar diketahui oleh para pemangku kepentingan. Khususnya di luar pemerintahan. Ya. Karena seperti tadi Pak Rudiantara bilang, pemerintahan pasti sudah tahu. Ya kan, dan progres yang kita melihat di dalam 5-6 tahun terakhir ini emang luar biasa. Mulai dari palaparing, juga dengan semua training yang dilakukan untuk masyarakat bisa menggarap ekonomi digital dan lain-lainnya, kita melihat sebetulnya pertumbuhan sudah sangat cepat. Betul. Walaupun kita melihat ada keterlambatan, kita harus mengaku bahwa pemerintahan juga nggak bisa lakukan ini sendirian. Betul. Jadi dengan laporan ini kita berharap bisa memberikan konteks, bisa memberikan wawasan kepada pemangku kepentingan di Indonesia dan di luar negeri. Ya. Makanya kita tulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Supaya kita semua bisa melihat apa saja peluang, apa saja obstacle yang kita harus hadapi, supaya kita bisa benar-benar mencapai 145 miliar dolar US ekonomi digital. Ya. Dan melampaui itu. Ya kan, karena 145 miliar dolar kan hanya sampai 2025. 2025 ya. Ya kan, dan itu hanya 5 tahun ke depan, Pak. Bayangkan 10, 20, 30 tahun ke depan tentu industri akan lebih berlipat lagi ya. Iya, inovasi di dalam dunia digital bakal terus lebih cepat. Lebih cepat. Sebetulnya, ya kan, proses inovasi ini akan setiap tahun lebih cepat. Sekarang kita bicara industri 4.0. Tahap berikutnya kita juga masih belum lihat kira-kira bakal sampai mana. Ya kan, so secara garis besar itu tujuannya kita. Emang saya sangat senang dan cukup bangga dengan tim kita juga yang mampu untuk menerbitkan laporan ini. Tentu masih jauh dari sempurna, tetapi apa yang kita terbitkan itu secara sincere kita memberikannya kepada masyarakat sama semua stakeholders. Dan emang setiap tahun kita akan terus meningkatkan tim kita, dan setiap tahun kita akan terus menerbitkan berbagai laporan. Digital infrastructure sama isu-isu lain yang saya bahas. Betul. Dan terakhir Pak, tahun Pak. depan tujuan saya Dion Bisara yang duduk di sini dan bicara. Boleh ya Pak? Sangat dinantikan Pak Antoni. Baik. Jadi tadi pemirsa, poin utama dari penjelasan Pak Antoni, mengapa Berita Satu Research memproduksi report ini dan mengapa harus ada report ini. Jadi tadi sudah dijawab oleh Pak Antoni, selama ini report yang ada mayoritas didominasi oleh report-report dari luar, tentu dengan perspektif dari luar juga, dan tentu juga dengan kepentingan pihak-pihak yang mengeluarkan report itu sendiri, sehingga diperlukan ada satu keberimbangan perspektif dalam menyediakan data-data, report-report sejenis, dan itu bisa dilakukan oleh pemain-pemain lokal, sehingga inilah Berita Satu Research menghadirkan report ini, dan tentu ini menjadi milestone anak tangga untuk pergerakan digital ke depan. Report ini diharapkan bisa menjadi pijakan untuk menaiki anak tangga, dan berikutnya akan ada report susulan seterusnya, sehingga adopsi teknologi digital ini memiliki fondasi yang infrastruktur yang kuat untuk kita bisa memetik manfaat yang maksimal. Berikutnya Pak Antoni, mungkin secara kita juga pengen tahu gambaran umum dari report ini, dan mungkin apa hal-hal yang menonjol yang ditampilkan di dalam report ini. Ya, jadi pertama, jangan lupa Bapak Ibu semua, report kita bisa dibuka dan di-download di research.berita1.com, dan untuk 2 minggu ke depan, semua link dan akses free. Setelah itu, tetapi kita akan tutup di belakang paywall. So 2 minggu ke depan, it's all free. Right? So please do download now. Untuk bisa download free saat ini selama 2 minggu. Tolong download sekarang. Tetapi jadi terkait dengan laporan, isi dengan laporannya, tentu Pak Ismail sama Pak Sofwan bakal bisa memberikan gambaran yang lebih dalam, khususnya terkait infrastruktur yang bersifatnya hard infrastructure sama soft infrastructure.
Tapi jadi secara framework, laporan kita Digital Infrastructure Report ini kita membagikan dengan 2 kategori besar. Yang pertama adalah hard infrastructure. Itu kita bicara mengenai fiber optic cable, data center, satellite technology, broadband, analog switch off, dan lain-lainnya. Kita juga bicara mengenai 5G rollout di Indonesia, dan seterusnya. Dan sisi yang kedua adalah soft infrastructure. Tadi emang juga sepertinya saya lupa, ada salah satu Dewan Penilai juga bilang bahwa kali ini hard infrastructure mengambil sekitar 70-80% dari laporannya secara keseluruhan. Dan hard infrastructure kita bicaranya sekitar 20-30%. Itu bukan menggambarkan skala prioritas, tetapi mungkin bisa dibilang keterbatasan resources dan waktu. Karena emang 2 hal ini harus bersinergi dan bisa bangun bersama untuk mewujudkan ekonomi digital yang benar-benar tangguh. Nah, di dalam research kita ini emang kita dapat insights dari berbagai pihak. Banyak tentu dari Kominfo, dari Kemendikbud, tetapi kita juga mendapatkan itu dari BUMN, pakar, akademisi, pelaku usaha di dunia swasta, dan lain-lainnya. Dan kita melihat bahwa, sekali lagi, menurut saya sih sudah disampaikan tadi oleh Dewan Penyelia, tetapi emang ada keterlambatan, tetapi roadmap ke depannya cukup jelas, dan itu sangat meyakinkan, roadmap dari pemerintahan maupun roadmap investasi dari perusahaan-perusahaan internasional dan lokal, yang benar-benar sudah ada komitmen yang sangat tinggi untuk invest kepada infrastruktur digital di dalam 3-5 tahun ke depan. Dan investasi itu bukan hanya dari sisi capital, monetary, tetapi juga dari sisi regulation. Dan itu kita melihat emang sangat penting untuk bisa mendukung investasi lain-lainnya yang dibutuhkan untuk benar-benar mewujudkan ekonomi digital yang kita inginkan. Jadi elemennya lengkap ya. Jadi dari hard infrastructure dan jadi soft infrastructure, karena memang secanggih apapun teknologi, kalau tidak ada manusia yang mengoperasikannya juga percuma. Jadi memang dibutuhkan infrastruktur digital yang sifatnya soft, yaitu talenta-talenta digital. Dan dalam laporan juga sudah disinggung, dan tadi sudah disampaikan juga dari tim penyelia, juga dari Menteri Nadiem, bahwa memang ke depan ini harus ada percepatan talenta digital dalam rangka memenuhi soft infrastructure, sehingga adopsi teknologi digital ini benar-benar komprehensif, tidak hanya dari sisi infrastruktur fisiknya, tetapi juga manusia-manusianya juga yang akan menjalankan teknologi ini bisa lebih optimal lagi. Dan mungkin kalau saya boleh tambah ya, Pak, sebetulnya di dalam section laporan, ada satu section di dalam laporan ini di mana kita sangat-sangat mengupas program Merdeka Belajar dari Kemendikbud, dan menurut saya itu emang suatu langkah luar biasa, inisiatif yang emang sudah lama dinantikan oleh masyarakat Indonesia ya. Jadi menurut saya, tentu Pak Sofwan, terima kasih sudah hadir, akan bisa memberikan gambaran yang lebih dalam. Tetapi saya emang harus bilang bahwa step pertama adalah menyadari bahwa kita ada problem. Ya, betul. Ya kan, kita emang menghadapi suatu masalah sama tantangan. Tetapi kita melihat melalui program Merdeka Belajar udah 2 tahun kalau nggak salah ya Pak, betul, sudah dijalankan ini, it's a good step in the right direction. Dan kita melihat bahwa inisiatif-inisiatif di dalam Merdeka Belajar emang sangat komprehensif. Dan bisa mengarah pada pembentukan talenta digital tadi, Pak. Betul. Ya? And in that report akan juga sudah terkupas. Satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak Antoni. Dalam laporan ini, apakah juga ada, setelah menemukan fakta-fakta dari data-data yang dikumpulkan, kira-kira ada nggak rekomendasi kepada pemerintah atau kepada pemangku kepentingan yang lain terkait dengan penguatan infrastruktur digital ini? Right. So menurut saya, kalau ada satu hal di mana yang laporan ini bisa improve untuk kedepannya, emang adalah benar-benar masuk level analisa berikut, yaitu rekomendasi. Di sini, karena ini pertama kali dalam kita punya sejarah kita melakukan research report seperti ini, kita sangat utamakan tadi yang Pak Alex Rusli juga menyampaikan, mengeimbangi dan dipisahkan antara pendapat sama fakta. Betul. So kita di sini mungkin lebih mengutamakan objektivitas. Faktanya ya. Faktanya dulu. Apa yang sedang dilakukan
dan apa yang rencana dilakukan. Baik. Ya kan, tetapi emang untuk step berikut kita sangat mau mengembangkan section khusus di mana kita bisa analisa, dan bukan tentu hanya kita, tetapi juga membawa pandangan dari berbagai pemangku kepentingan mengenai apa yang masih bisa dilakukan berikutnya. What we did well, what we did wrong, what we missed. Oke. Jadi laporan berikutnya akan lebih komprehensif lagi dan bisa menjawab kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Semoga bisa. Kita harapkan. Kita usahakan. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Antoni Wonsono untuk bedah laporannya. Dari Pak Antoni tadi kita sudah mendapatkan insight report yang telah diluncurkan tadi oleh dua menteri kita tadi, seperti apa tadi sudah dijelaskan oleh Pak Antoni Wonsono, dan untuk lebih mendalami mengenai infrastruktur digital di tanah air saat ini dan ke depan, apa yang menjadi inisiatif pemerintah, apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi opportunity semua pihak di dalam pengembangan infrastruktur digital. Kita sudah hadir di tengah-tengah bersama dengan kita, Bapak Ismail dan Pak Sofwan Effendi. Saya berikan kesempatan pertama untuk Pak Ismail, karena tadi memang saat bicara infrastruktur digital ini, untuk hari ini memang yang lebih menonjol infrastruktur fisiknya. Jadi saya ingin mendengarkan dari Pak Ismail untuk bisa memberikan penjelasan, paparan mengenai bagaimana dari Kominfo sendiri sebagai focal institution, sebagai lembaga yang paling bertanggung jawab dalam transformasi digital di tanah air ini, strategi akselerasi pembangunannya seperti apa ke depan? Tadi sudah sama-sama disampaikan, kita memang terlambat, tetapi mendengarkan penjelasan Pak Menteri Joni Plate tadi, kita paham juga bahwa pemerintah merespons cukup adaptif dengan perkembangan situasi ini dan ikhtiarnya cukup akseleratif untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Oleh karena itu, Pak Ismail sebagai Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Kominfo bisa lebih menjelaskan mengenai apa yang dilakukan pemerintah ke depan. Silakan Pak Ismail, mungkin 12 menit Pak Ismail, silakan dengan paparan Anda. Baik, terima kasih Pak Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Izinkan sebelum saya paparan mau menyapa para senior terlebih dahulu nih. Pertama Pak Menteri Komunikasi Informatika, Pak Joni Plate, Pak Menteri Pendidikan, Pak Nadiem Makarim, dan Pak Menteri Komunikasi Informatika 2014-2019, senior saya Pak Rudi, Pak Alex Sinaga, Pak Ono, dan Pak Alex Rusli, ini sahabat saya juga masih ada, Pak Sofwan juga, dan semua ya teman-teman. Alhamdulillah saya ikut berbahagia dan bangga hari ini bisa hadir di acara ini untuk pertama memberikan selamat kepada teman-teman Berita Satu, Pak Primus dan Pak Aditya dan seluruh tim yang menghasilkan report yang menurut kami di pemerintahan sangat penting report ini gitu, karena ini bisa menjadi acuan kita untuk melihat sampai di mana posisi dan kemudian bagaimana kita melangkah ke depan. Nah, saya mungkin tidak terlalu panjang untuk menyampaikan presentasi karena hampir sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Joni, tentang skenario-skenario atau program strategik yang sekarang dijalankan oleh Kementerian Kominfo. Saya ingin menyarikan beberapa hal yang penting-penting untuk menjadi penekanan saja. Yang pertama, infrastruktur digital adalah prasyarat ya untuk kita bicara digital nation, digital ekonomi. Jadi ya infrastruktur dan connectivity ini prasyarat. Dia harus ada dulu gitu, baru bisa yang lain-lain kita utilisasi atau manfaatkan, kita kembangkan, kita enhance. Nah, infrastrukturnya ini harus 3 kriterianya. Pertama, tersedia di mana saja. Yang kedua, kualitasnya bagus. Dan yang ketiga, affordable price. Jadi 3 ini harus bersamaan. Pokoknya di mana-mana harus connect. Ini masyarakat Indonesia sampai di pelosok-pelosok tanah air harus bisa untuk bisa connect ke digital. Yang kedua, kualitasnya terus dituntut meningkat gitu, karena aplikasi, lifestyle dan sebagainya yang membuat nggak bisa kita hanya menyiapkan infrastruktur yang
yang biasa-biasa gitu, tapi harus kuat perencanaannya sehingga bisa adaptif dengan perkembangan kebutuhan itu. Dan yang ketiga nggak bisa mahal juga, nggak bisa harganya yang nggak terjangkau masyarakat gitu. Saya nggak bisa bilang murah mahal ya, karena murah mahal relatif, tapi affordable dengan kemampuan masyarakat. Kita sudah mematok sekitar 5% dari pendapatan masyarakat per bulan gitu untuk belanja digital ini. Nah, ini angka kita sudah termasuk yang murah di seluruh dunia ya. Jadi oleh karena itu kita perlu strategi di sini agar angka ini bisa tetap bertahan tapi kualitasnya meningkat gitu. Jadi 3-3. Ini yang buat agak berat ya. Kalau ARPU bisa 100.000 saja sebulan itu udah bagus sekali sebenarnya. Tapi kan sekarang sudah masih di kisaran 30-40.000. Jadi bagi para investor, para operators juga berat sekali untuk chip in investasinya dengan tekanan price yang demikian. Nah, bagaimana posisi pemerintah nih? Karena saya disampaikan strategi gitu, strategi pemerintah. Pemerintah ini memang harus smart regulation di sini, smart regulators, smart government. Karena jangan sampai salah posisi pemerintah sehingga penyiapan infrastruktur ini tidak bisa cepat dan dengan kriteria tadi. Nah, yang pertama kita lihat untuk availability. Karena ini menjadi premis awal, dasar tidak boleh ada no one left behind, nggak boleh ada yang nggak bisa connect. Government secepat-cepatnya terpaksa reposisi posisinya. Yang tadinya waiting para operators untuk membangun, sekarang nggak bisa. Pemerintah harus chip in dan meningkatkan APBN. Chip in bangun, ikut bangun, terutama di daerah-daerah yang tertinggal, 12.500 desa itu. Kalau di layer backbone ini sudah diawali dengan pembangunan palaparing sejak zaman Pak Rudiantara dulu. Tapi layer bawah sekarang kita bicara, layer akses. Jangan sampai ada yang tidak dapat akses. Dan ini minimal 4G. Karena dengan 4G berarti bisa connectivity data. Jadi pemerintah akhirnya langsung posisi baru sekarang, yaitu meningkatkan APBN-nya, ikut serta membangun. Tapi kita harus tetap waspada. Kita membangun bukan mau jadi operator, tidak. Kita membangun nanti untuk mempercepat penyediaannya, operasinya tetap dijalankan oleh teman-teman operator. Ini yang strategi pertama. Jadi artinya reposisi peran pemerintah yang tadinya di posisi regulator sekarang menjadi investor juga untuk membangun, menyiapkan infrastruktur yang terlalu lama kalau kita menunggu players atau para telco operators untuk sampai ke pelosok-pelosok yang secara ekonomik nggak viable, secara finansial juga tidak viable. Itu kita selesaikan, nggak cukup dengan anggaran USO saja. USO 3, sekian triliun per tahun ini masih jauh, dan sehingga pemerintah chip in dengan anggaran yang luar biasa besar. Jadi di zaman Pak Joni sekarang, dulu kami didorong-dorong sebagai korporasi perubahan perilaku oleh Pak Rudi, sekarang benar-benar jadi investor di zaman Pak Joni, tambah deg-degan kita ini karena anggaran APBN-nya luar biasa besar gitu yang harus dikelola oleh Kementerian Kominfo sekarang. Ini yang pertama ya. Jadi strategi pertama menuntaskan pelosok-pelosok tanah air dan reposisi pemerintah. Yang kedua, strategi policy dan regulasi. Nah, ini policy dan regulasi ini jangan sampai aneh-aneh gitu. Jangan sampai nanti kita keluar policy dan regulasi yang tidak mendorong efisiensi dan kualitas dari teman-teman operator. Nah, kata kuncinya sekarang efisiensi, karena teman-teman operator ini sedang dalam posisi yang tidak dalam kondisi yang baik-baik saja, nyaman-nyaman saja. Serangan dari over the top yang mengambil porsi pendapatan telco operators ini luar biasa. Belum lagi turunnya legacy pendapatan dari SMS dan voice yang tajam sekali dan membuat mereka teman-teman operators ini harus repositioning dari telco operator biasa menjadi digital operators. Nah, government harus tempatkan policy dan regulasi yang adaptif dan ramah dengan rencana-rencana perubahan besar telco operators itu. Yang pertama, kita buka ruang sharing yang seluas-luasnya. Sharing passive infrastructure, active infrastructure, dan spectrum sharing ini sekarang sudah diakui dalam regulasi kita gitu. Ini dengan harapan teman-teman telco operators bisa lebih
efisien tadi dalam membangun infrastrukturnya. Tidak lagi bertarung sesama telco operators di dalam negeri, tapi melihat lebih konteks yang lebih global dan di mana sinergi-sinergi yang bisa dilakukan sehingga strateginya tidak hanya retail saja tapi sudah mengarah ke wholesale supaya pendapatan teman-teman telco operators ini bisa lebih lebih dikedepankan efisiensinya dan capex yang tersedia itu bisa lebih besar untuk membangun infrastruktur untuk mendorong ketersediaan. Yang kedua, spektrum frekuensi. Kenapa spektrum? Karena spektrum kita ini lebih dari 90% bertumpu pada mobile broadband. Spektrum frekuensi adalah jantungnya. Kalau tanpa spektrum frekuensi yang available dengan affordable spectrum fee, teman-teman telco operators akan memberikan investasi yang sangat besar karena kerapatan BTS harus sangat rapat kalau nggak punya spektrum yang cukup. Nah, kami di Kementerian Kominfo mempercepat proses farming, refarming, menyediakan spektrum itu agar available untuk segera diutilize oleh teman-teman telco operators dan dengan menjaga tarif spektrum fee-nya itu yang wajar, di tingkat yang wajar, tidak berlebihan, memberikan beban regulatory price yang tinggi. Ini yang kedua ya di sisi policy dan regulasi. Yang ketiga adalah perubahan mindset fasilitasi pembangunan infrastruktur terutama dengan Pemda. Ini sangat penting buat teman-teman telco operators agar capex yang sudah tersedia untuk membangun infrastruktur ini bisa deliver dengan cepat. Kami dari pemerintah pusat ini sekarang sudah sangat aktif dengan teman-teman Kementerian Dalam Negeri dan Kemenko Polhukam juga turun bersama untuk edukasi dengan teman-teman pemerintah daerah untuk mengubah mindsetnya dari yang pendekatan mendapatkan PAD di depan infrastruktur menjadi fasilitator, menyiapkan kemudahan-kemudahan, regulasi dan kecepatan bisnis proses sehingga tidak ada wasting time dari teman-teman telco operators yang sudah menyiapkan infrastruktur. Ini penting sekali dan tidak boleh ada retribusi yang aneh-aneh yang muncul yang ingin segera dapat PAD di depan. Ini akan membuat pembangunan menjadi akan lambat. Nah, kita juga yang keempat kita akan mendorong konsolidasi. Ya. Jadi semacam apabila teman-teman telco operators ini akan reposisi dan konsolidasi lagi, kita akan membantu untuk cepat prosesnya dan terkendali sehingga ruang kompetisinya itu tidak terlalu overheated dan bisa menyehatkan dan sustainability dari industri bisa terjaga. Yang terakhir ini agak berat tapi harus juga kita coba yaitu treatment over the top agar bisa ada level playing field yang agak berimbang dan lebih adil dan lebih fair dengan telco operators di Indonesia. Bagaimana ini regulators bisa ambil peran di sana supaya over the top ini bisa setidaknya hadir di Indonesia. Jangan sampai trafficnya harus dibawa pulang pergi oleh telco operators dengan biaya tinggi. Ini akan membebani dan sementara pembagian revenue tidak terasa gitu. Jadi ini harus ada upaya kerjasama sinergi antara regulator dan operator di Indonesia untuk men-treatment over the top ini secara tepat. Tapi kita berhadapan dengan pemain global raksasa dan sudah terlanjur digunakan sedemikian besar oleh masyarakat. Jadi tidak mudah untuk kita ambil posisi yang sangat ekstrim di sini. Harus ada adjustment. Ini yang kedua ya. Jadi secara garis besar tadi reposisi peran pemerintah, yang kedua policy regulasi yang adaptif dan ramah dengan investasi dan percepatan pembangunan, dan yang ketiga ini yang penting juga adalah support ekosistem. Karena bagaimanapun ini jalan raya, jalan tol yang kita buat ini jangan sampai ekosistemnya kemudian tidak dinikmati oleh bangsa Indonesia. Kita ingin agar jalan raya dan jalan tol ini betul-betul kita menjadi tuan rumah di sini. Berarti ada posisi di sana platform dan aplikasi dan makers creation para anak-anak muda kita untuk chip in di sana. Jadi saya juga setuju apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi dan Pak Alex Sinaga, investor dalam negeri juga harus bisa berani mengambil peran di sini.
harus ada keberanian, dan ini pemerintah tentu harus memberikan jaminan-jaminan itu agar perubahan mindset dari pembukuan akuntansi yang cara biasa untuk melakukan investasi ini pindah ke pembukuan acara baru di model startup. Ini kan investor tidak mudah untuk yakin bahwa mereka in the long term akan menguntungkan untuk itu. Nah, pemerintah di sini harus menyiapkan suasana atau favorable policy yang membuat mereka merasa nyaman dan ada memiliki keyakinan untuk itu, sehingga kita menjadi tuan rumah di jalan yang kita bangun di infrastruktur ini. Nah, ini untuk semua sektor kehidupan, dari pendidikan, kesehatan, transportasi, keuangan dan sebagainya, ini akan masuk semua. Yang terakhir adalah kita di ekosistem ini di perangkat juga. Kami juga mendorong TKDN, sekarang sudah mencapai 35% untuk 5G perangkat, karena ini perangkat ini besar ya. Setiap tahun pembelanjaan masyarakat terhadap device atau handphone lah paling tepatnya, yang paling dekat nih handphone dan tablet ini miliaran rupiah, triliunan rupiah, dan ini yang ikut lifestyle gitu, ganti-gantinya masyarakat Indonesia ini cepat sekali Pak. Jadi korban modenya tinggi kita ini gitu. Jadi begitu keluar model baru cepat sekali berubah. Nah, harusnya Indonesia juga mendapat porsi yang cukup di sini, sehingga kita mendorong TKDN tapi juga menyiapkan regulasi yang memudahkan para investor atau worldwide global itu untuk datang di Indonesia. Ini hal-hal yang kita strategi di infrastruktur yang sekarang sedang berjalan. Memang belum tuntas semua, mungkin ini juga belum sempurna, tapi arahnya sudah jelas bahwa kita akan mempercepat penuntasan infrastruktur itu sudah kerasa sekarang gitu, dan tinggal bagaimana caranya kita menjaga agar utilisasi dan pemanfaatan infrastruktur ini benar-benar kita dapat gain yang maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira itu yang kita lakukan sekarang, dan tentu kami sangat ingin mendengar masukan dari bapak-bapak ya, dan terutama tim ya untuk bisa mengenhance policy tadi. Terima kasih Pak Aditya. Baik, terima kasih Pak Ismail. Mungkin ada satu pendalaman dari saya Pak. Tadi menarik yang disampaikan Pak Ismail mengenai strategi reposisi regulasi yang lebih adaptif, dan ada satu kata frase tadi, ramah pada operator, Pak. Nah, mungkin lebih konkretnya apa ini, Pak? Ramah pada operator ini. Artinya kan memang percepatan penyediaan infrastruktur ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah, tapi juga membutuhkan kolaborasi dengan operator, baik BUMN maupun swasta. Mungkin adakah kebijakan-kebijakan khusus atau dalam bahasa konkretnya insentif untuk operator sehingga ini bisa lebih daya dorong untuk akselerasinya ini lebih terasa ke depan Pak untuk penyediaan atau pembangunan infrastruktur ini? Baik, ini insentif yang kita dengan operator ini tentu tidak berupa dalam bentuk fresh money gitu ya, tidak mungkin kita negara untuk siapkan itu. Tapi policy kita sekarang sangat ramai ya. Yang pertama, common infrastruktur itu government ikut chip in. Jadi common infrastruktur itu seperti backbone dan sebagainya yang sulit-sulit yang dibangun para telco operator sendiri, government kan ikut serta di sana, Mas Aditya. Jadi itu sudah memberikan insentif yang luar biasa buat teman-teman telco operators untuk bisa hadir sampai pelosok-pelosok tanah air tanpa harus membangun sendiri infrastrukturnya. Itu adalah palaparing, dan yang sekarang akan berkembang menjadi enhance palaparing ya. Jadi lebih luas lagi mengcover sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kita juga menjaga regulatory price, regulatory cost. Sudah bertahun-tahun regulatory cost di Indonesia itu nggak pernah naik gitu. Hanya sedikitlah adjustment terhadap BI rate. Kita menjaga itu agar tidak kemudian membebani teman-teman telco operators dengan beban regulatory cost yang tidak wajar gitu. Itu kami pegang teguh ya. Jadi itu sebenarnya insentif juga buat teman-teman operator yang tidak dirasakan gitu. Memang tidak turun, tapi secara total tidak pernah naik gitu. Jadi bahkan dengan ke depan mungkin bisa overall bisa turun kalau kita kemudian jumlah spektrum frekuensinya juga sudah semakin besar yang akan disampaikan. Yang ketiga, kita juga ikut chip in di digital talent gitu.
Karena ini apa? Karena ini adalah investasi yang besar buat teman-teman telco operators untuk mendapatkan digital talent yang memadai kalau tidak disiapkan oleh government. Oleh karena itu angka besar-besaran disiapkan oleh Kementerian Kominfo juga termasuk Kementerian Pendidikan yang mendorong sertifikasi di level advance dan intermediate tadi, supaya bagian yang mahal, investasi SDM ini kan bagian yang mahal. Kalau telco operators harus invest sendiri di sini akan sangat mahal dan lama gitu. Ini harusnya peran pemerintah yang kuat di sana. Dan kita juga tentu tadi mendorong meng-avoid ekonomi biaya tinggi istilahnya zaman dulu gitu. Pemerintah ini kalau nggak bisa ikut bantu jangan ganggu, itu juga prinsip yang kita pegang teguh sekarang itu. Jadi jangan sampai pemerintah tuh hadir tuh malah ganggu gitu. Kita akan siapkan aturan dan ikut turun ke pemerintah daerah misalnya dan sebagainya. Ini insentif yang sangat penting buat teman-teman operator, karena time to market itu adalah kata kunci buat teman-teman operator. Jangan sampai terlambat mereka masuk market karena adanya keterlambatan proses perizinan dan sebagainya. Kami di Kementerian Kominfo sekarang ya luar biasa ya, alhamdulillah gitu, mendorong proses perizinan itu sangat cepat, transparan dan jelaslah gitu, tidak berlambat-lambat, kalau ada obstacle-nya langsung diatasi. Itulah bentuk-bentuk insentifnya Mas Adit yang kita jalankan sekarang. Sudah jelas, sudah sangat jelas Pak apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan tadi intinya bagaimana supaya investasi di infrastruktur yang pada masa dahulu dianggap mahal dan tidak masuk dalam skala ekonomi, hitung-hitungan ekonomi investor, sekarang dengan masuknya pemerintah juga itu mengurangi beban setidak-tidaknya di investor operator swasta atau maupun BUMN, sehingga dia bisa lebih cepat masuk bersama-sama dengan pemerintah. Terima kasih Pak Ismail untuk paparannya. Berikutnya kita akan mendengar dari Pak Muhammad Sofwan Effendi sebagai Direktur Sumber Daya pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek. Pak Sofwan tadi banyak pembicara-pembicara terdahulu memberikan fokus juga pada bagaimana SDM digital ini ke depan, ini yang kebutuhannya sangat tinggi, tetapi saat ini mungkin suplainya masih sangat terbatas. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai institusi terdepan di dalam penyediaan sumber daya manusia, ini bagaimana Pak strateginya untuk juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan talenta-talenta digital, sehingga digital soft infrastructure tadi bisa terpenuhi dari dalam negeri sendiri. Silakan Pak Sofwan untuk paparannya, 12 menit Pak Sofwan. Baik, terima kasih Pak Aditya. Saya ingin menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ismail sudah memaparkan satu bentuk kolaborasi nantinya kalau Pak Ismail menyiapkan strategi terkait dengan softwarenya, maka Kemdikbud bertanggung jawab untuk bagaimana, Pak Ismail dengan infrastruktur dalam artian hardware, maka di Kemdikbud penyiapan SDM-nya. Nah, saya ingin menyapa di sini ada Pak Rudiantara, selamat siang Pak Alex Sinaga, Pak Alexander Rusli, terima kasih. Dan izinkan kami menyiapkan paparan yang bisa kami sajikan supaya bisa lebih jelas. Izin sebentar. Oke. Oke, mana dia? Bertemu ini. Slide saya mana ya? Slide saya mana? Slide saya. Oke. Bukan ini. Ini betul. Oke. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana saya katakan di awal bahwa Kemdikbud ingin menyiapkan SDM unggul terkait dengan kebutuhan literasi digital. Jadi kalau kita flashback sebentar bahwa dampak dari revolusi industri 4.0 yang paling terasa adalah peluang penciptaan lapangan kerja baru di Indonesia. Dari data, di Indonesia misalnya 23 juta pekerjaan yang akan digantikan oleh otomatisasi itu sampai berlangsung sampai 2030.
Dan ini tantangan berat buat kita, tetapi juga harus disiapkan solusinya. Peluangnya adalah 27 sampai 46 juta itu ada pekerjaan baru yang lahir dan 10 juta diantaranya itu belum pernah ada. Belum pernah kita pikirkan bahwa ini akan ada pekerjaan seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana menyiapkan skill dan kompetensi baru. Di pendidikan tinggi, yang bertanggung jawab meluluskan atau menciptakan lulusan-lulusan baru adalah menyiapkan lulusan yang adaptif, yang bisa berkontribusi pada peluang-peluang kerja yang ditawarkan. Salah satu diantaranya adalah bagaimana membekali para lulusan itu dengan digital literacy. Tentunya juga dengan multidisciplinary. Karena sebuah pekerjaan di masa depan, karena kita sudah terikat di dalam global citizenship, maka tidak bisa satu pekerjaan atau satu profesi hanya didorong oleh satu talenta, harus multi talenta. Dan talenta yang didorong adalah bagaimana menguasai digital untuk menguasai pekerjaan-pekerjaan yang menjadi tantangan kita ke depan. Kita sudah rasakan di sekitar kita banyak sekali pekerjaan yang sudah tergantikan saat ini, yang tadinya dikerjakan oleh manusia, sekarang sudah dikerjakan mesin, sudah otomatisasi dari mulai ATM, perbankan, di transportasi, di semua sektor kehidupan, termasuk di retail. Ya. Itu semua tergantikan oleh. Nah, bagaimana perguruan tinggi menyiapkan kebutuhan itu? Paling tidak kalau kita berkaca dari Tridharma sebagaimana tugas inti dari perguruan tinggi, yaitu terkait dengan pendidikan, terkait dengan penelitian, dan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Tetapi sekarang kita ubah. Pendidikan harus mampu menciptakan entrepreneurs, leaders, human capital entrepreneurs. Karena ke depan itulah tantangannya. Di bidang penelitian, harus ada invensi dan inovasi yang didorong untuk masuk ke dunia yang penuh tantangan. Nah, community society atau pengabdian pada masyarakat tidak cukup hanya mengabdi pada masyarakat seperti saat ini, tetapi harus mampu mendorong reka cipta di bidang teknologi, di bidang seni, di bidang budaya. Oleh karena itu, peran perguruan tinggi ke depan minimal ada 3. Pertama, sebagai engine and sustain growth. Harus merupakan motor penggerak terciptanya SDM yang mendorong lulusan lebih maju, lebih adaptif, dan lebih berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan. Nah, dalam konteks ini misalnya bagaimana memenuhi kebutuhan di literasi digital. Yang kedua, bagaimana menyiapkan kreatif dan kompetitif human capital lulusan, termasuk juga dosen. Dosen di sini didorong untuk bersama-sama mahasiswa disejajarkan. Kalau dulu mungkin mahasiswa selalu ikut apa kata dosen, tapi sekarang mahasiswa berdampingan dengan dosen. Saling memberi inisiatif, saling berkontribusi, saling memberi ide di dalam pelaksanaan Tridharma. Dan yang ketiga, perguruan tinggi diharapkan menjadi tulang punggung inovasi. Di situ harus lahir center-center inovasi, center kreativitas. Sehingga lahirlah inovasi produk, inovasi jasa, inovasi kebijakan. Sehingga pada akhirnya dengan ketiga fungsi ini, ketiga peran ini akan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia maupun dunia. Nah, inilah peran besar perguruan tinggi. Bagaimana solusinya? Mas Nadiem, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, memberi satu solusi kebijakan yang merupakan lompatan. Kita tidak bisa hanya berlari, tapi harus melompat dan berlari cepat, melompat cepat. Bagaimana mengubah satu pendidikan yang sempit dan preskriptif menjadi pendidikan yang fleksibel dan kaya makna. Kampus Merdeka diberlakukan untuk perguruan tinggi. Dan saat ini yang sudah berlaku adalah mahasiswa diberi kesempatan atau boleh mengambil hak 3 semester di luar prodinya. Kenapa? Karena setiap mahasiswa memiliki potensi, cita-cita, aspirasi, dan passion yang berbeda satu dengan lainnya. Mahasiswa ekonomi mengambil teknologi digital, 3 semester misalnya. Mahasiswa matematika mengambil prodi lain. Dan itu tidak hanya dilakukan di dalam kampus, boleh di luar kampus.
Satu semester dihargai dengan 20 SKS apabila mahasiswa melakukannya secara full time di dalam satu kurikulum yang didesain bersama antara akademik dengan dunia profesi atau dunia industri. Sehingga inilah kemerdekaan yang diberikan kepada mahasiswa. Mudah-mudahan ini jalan terbaik untuk mengembangkan potensi diri mahasiswa melalui pembelajaran yang lebih fleksibel. Pendidikan yang memerdekakan dan memberdayakan setiap individu mahasiswa. Nah, bagaimana dengan dosennya? Dosennya juga didorong sama. Kalau mahasiswanya didorong maju, tentunya dosennya pun harus ada kolaborasi antara dosen akademik dengan dosen profesi. Sehingga ada dua cara di sini pembelajaran. Dosen didorong keluar untuk melihat problem real yang ada di lapangan, di dunia profesi, di industri, di masyarakat, kemudian dihadirkan di kelas sebagai satu media pembelajaran, mengenalkan kepada mahasiswa bahwa mahasiswa disiapkan untuk terjun ke dunia itu menghadapi problem-problem real. Cara kedua adalah menghadirkan para praktisi dari industri, dari masyarakat, dari organisasi profesi ke dalam kampus berkolaborasi dengan dosen untuk menceritakan kasus-kasus yang terjadi di perguruan tinggi, di dunia mereka, di dunia profesi, di dunia industri, kemudian menjadi sharing pembelajaran. Jadi kolaborasi antara problem real yang di lapangan dengan kasus pembelajaran membekali mahasiswa untuk tahu dan didorong untuk keluar. Tidak hanya di dunia akademik, tapi di dunia yang nyata. Kalau di dunia akademik, mahasiswa belajar di kolam renang, misalnya kita ibaratkan seperti itu, maka mahasiswa didorong ke pinggir pantai. Karena dunia sebenarnya adalah di lautan bebas setelah dia lulus. Oleh karena itu dikenalkan asinnya laut, ombaknya seperti apa, sehingga didorong untuk keluar. Apa caranya? Nah, untuk perguruan tinggi ditata dulu. Perguruan tingginya ditata, ada 8 indikator kinerja utama bagi perguruan tinggi. IQ 1 dan IQ 2 itu mendorong mahasiswa dengan target yang luas. Misalnya mahasiswa mendapat pekerjaan yang layak, sesuai dengan kapabilitas dan keilmuan yang dimiliki. Ingat bahwa keilmuan yang dimiliki itu sudah plus ya, sudah plus 3 semester yang boleh diambil di luar prodinya. Jadi ada talenta lain, ada passion lain yang bisa diambil oleh mahasiswa. Dan oleh karena itu mahasiswa juga didorong mendapat pengalaman di luar kampus. Itu tadi hak 3 semester di luar kampus, di luar prodi. 2 semester diantaranya boleh dilakukan di luar kampus. Dan itu wujud pembelajarannya bukan SKS yang dalam artian sekarang. SKS bukan lagi jam belajar, tapi jam aktivitas. Sehingga tidak harus belajar di kelas, tapi magang di industri misalnya. Atau studi independen, dan lain-lain. IQ 3, IQ 4, dan IQ 5 itu dosennya yang ditata. Bagaimana mendorong dosen berkegiatan di luar kampus. Mencari pengalaman di industri atau berkegiatan di kampus lain di top dunia misalnya. Kita punya program banyak terkait dengan peningkatan kompetensi dosen. Salah satunya misalnya ada data sharing dan kolaborasi riset antara dosen Indonesia dengan dosen luar negeri. Dan kita kemas dalam namanya World Class Professor. Sehingga dosen-dosen yang berkaliber internasional dikolaborasikan dengan dosen-dosen kita melakukan riset bersama. Dihadirkan di Indonesia untuk tidak hanya riset tapi juga memberikan sharing pengalaman kepada mahasiswa dan kepada kampus-kampus di Indonesia sehingga mereka didorong ke arah global. Praktisi mengajar di kampus. Kemudian bagaimana mendorong inovasi dosen agar diakui dan digunakan oleh masyarakat sehingga hal lain juga hasil-hasil riset para dosen diakui oleh internasional. Apakah dalam bentuk paten, apakah dalam bentuk reka cipta lain yang bisa memotivasi dan menumbuhkan kreativitas produk misalnya sehingga lahirlah inovasi baru. Lahirlah produk baru melalui riset, lahirlah jasa baru melalui riset, lahirlah kebijakan baru melalui riset. Nah, dosen dan mahasiswa saja tidak cukup kalau kurikulumnya tidak didesain bersama. Oleh karena itu IQ 6, IQ 7, IQ 8 ini adalah bagaimana mendorong program studinya bekerja sama dengan mitra kelas dunia, dengan universitas kelas dunia, dengan organisasi industri kelas dunia, dengan organisasi profesi kelas dunia. Kemudian ada kelas yang kolaboratif dan partisipasif. Studi kasus yang diajarkan di kelas itu dievaluasi oleh industri, dievaluasi oleh para praktisi dari luar kampus. Sehingga mereka tahu kesenjangannya di mana. Sehingga
dengan tahu di awal dibenahi kurikulumnya. Program studi yang berkolaborasi yang berstandar internasional. Oleh karena itu kita sekarang akreditasi pun lebih fleksibel. BAN PT bukan satu-satunya lembaga akreditasi prodi di Indonesia, tapi boleh menggunakan lembaga akreditasi mandiri misalnya, atau lembaga akreditasi internasional. Jadi perguruan tinggi lebih bebas memilih, tetapi dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kemdikbud, supaya tidak salah pilih lembaga-lembaga akreditasinya. Nah, terkait dengan kegiatan mahasiswa keluar kampus, yang tadi ada hak 3 semester, 2 semester di luar kampus, 1 semester di luar prodi tapi di dalam kampus, ada banyak pilihan. Karena kita memberikan kebebasan bagi mahasiswa, sehingga 2 semester yang diambil di luar kampus itu, mahasiswa boleh memilih 1 di antara 9 atau gabungan di antara 9. Misalnya pertukaran mahasiswa. Baik pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi dalam negeri maupun pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri. Sehingga mereka dapat environment pembelajaran, ekosistem pembelajaran, bagaimana cara mengalami pembelajaran di kampus lain bahkan di luar negeri. Magang. Bisa persingkat Pak Sofvan 2 menit lagi, Pak. Ya, ini kayaknya udah 1 slide. Dan penelitian sampai dengan proyek kemanusiaan. Inilah kesempatan-kesempatan yang diberikan pada mahasiswa untuk mengambil porsi 2 semester di luar kampus. Intinya adalah bagaimana memerdekakan pembelajaran, bagaimana memberikan challenge pada mahasiswa untuk menata diri sesuai dengan passion dan kebutuhan di masa depan. Ingat, kebutuhan di masa depan berarti setelah lulus, sehingga dia bisa menata diri dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sofvan sudah panjang lebar menjelaskan mengenai konsep Merdeka Belajar. Mungkin saya ingin tanya ke Pak Sofvan, Pak, terkait dengan tema kita pada diskusi pada pagi hari ini mengenai infrastruktur digital. Lebih khusus lagi soft infrastruktur, yaitu talenta digital. Kita tahu sebagai penanggung jawab pendidikan nasional, salah satu sumbernya adalah nanti talenta digital kan dari lembaga pendidikan formal yang di bawah Kementerian Pendidikan, di bawah pengawasan tanggung jawab Kementerian Pendidikan. Kira-kira apa Pak kebijakan yang dijalankan atau program dijalankan oleh Kemendikbud dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja terkait dengan penyediaan talenta digital ini? Misalnya mendorong prodi-prodi, lahirnya prodi-prodi digital terkait dengan digital maupun fakultas dan berikut prodinya, atau bagaimana ke depan sehingga kebutuhan dan tantangan yang diberikan oleh Presiden penyediaan sekian juta talenta digital ini bisa dipenuhi dari seluruh jurusan, baik tadi dari Kementerian Kominfo mungkin melalui pendidikan kedinasan atau kursus-kursus maupun melalui jalur pendidikan formal yang di bawah Kementerian Pendidikan ini. Mungkin bisa dijelaskan di situ Pak Sofvan. Baik, jadi seperti tadi dijelaskan di awal, Kampus Merdeka Belajar ini memberikan pilihan kepada setiap kampus untuk membenahi kurikulumnya berkolaborasi dengan industri, berkolaborasi. Sehingga dalam konteks penyiapan digital atau talenta digital, maka memang didorong setiap kampus untuk juga sesuai dengan tantangan membuka prodi-prodi betul seperti Mas Aditya bilang, diizinkan membuka prodi-prodi yang mengarah pada digitalisasi sehingga lahir prodi yang kurikulumnya disusun bersama. Jadi seperti sekarang ini kita dorong mahasiswa keluar kampus, itu banyak yang dipilih rata-rata magang dan studi independen. Dan prodi yang dipilih atau topik yang dipilih terkait dengan digitalisasi, apakah digital content, apakah digital kreasi, dan itu banyak sekali. Saat ini sudah ribuan mahasiswa didorong ke luar kampus. Oleh karena itu, ketika mereka kembali ke kampus, supaya jembatan itu tidak putus, rantai itu tidak putus, adalah bagaimana menyiapkan prodinya supaya juga merespon pasar terkait dengan kebutuhan digital. Satu, kebutuhan prodi, penyiapan prodi-prodi yang mengarah pada transformasi digital. Yang kedua, menyiapkan dosennya, gitu. Menyiapkan dosennya sehingga dosen-dosen yang mengajarkan digitalisasi atau transformasi digital tidak cukup hanya berbasis akademik, tetapi harus bisa mempunyai kompetensi yang setara atau seimbang dengan yang dibutuhkan oleh industri. Jadi 2 hal, satu kurikulumnya disusun, kedua dosennya disiapkan. Oke, terima kasih Pak Sofvan.
Para pemirsa, kita sudah mendengarkan 3 narasumber pada talk show kita pada pagi hari ini terkait dengan peluncuran Indonesia Digital Infrastructure Report. Namun di layar kita masih ada juga Pak Rudiantara dan Pak Alex Sinaga, mungkin juga dari tim penyelia lain. Mungkin saya beri kesempatan juga ini pada Chief Rudi, Pak Alex, mungkin merespons atau menanggapi atau terkait dengan apa yang sudah disampaikan para pembicara kita. Juga saya lihat ada Pak Bayu juga, masih ada Pak Bayu. Silakan, Chief Rudi, mungkin singkat saja merespons dari paparan 3 narasumber tadi, Pak Antoni, Pak Sofwan, dan juga Pak Ismail. Masih mute, Pak Rudi. Saya rasa saling melengkapi tadi ya, antara Pak Ismail dengan Pak Sofwan, yang satu fokus kepada infrastruktur, yang satu kepada yang soft skill-nya. Ya, walaupun kalau dari sisi jumlah yang sudah mendapatkan digital talent scholarships untuk skill yang 600.000 setahun, itu mohon maaf Kominfo masih lebih banyak ya daripada yang dilakukan oleh Kemendikbud. Tapi saya yakin karena dari sisi anggaran Kemendikbud itu by constitution itu 20% itu harus untuk pendidikan. Walaupun di Kemendikbud tidak berarti 20% total APBN, Kemendikbud ada juga ke Pemda melalui BOS dan lain sebagainya. Namun drivernya tetap di Kemendikbud dan menurut saya itu. Yang satu lagi tadi ada pertanyaan-pertanyaan saya coba jawab tadi bukan Japri ya, di mana di Q&A. Yang tadi saya sampaikan mengenai investor dalam negeri itu bukan untuk infrastruktur. Kalau infrastruktur praktis dibangun oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri, walaupun ada juga operator sahamnya sebagian dimiliki oleh investor strategis internasional. Tapi lebih kepada yang pengembangan aplikasi. Kalau kita bicara mengenai infrastruktur bisnis di Indonesia, pendapatan total operator itu mungkin hanya 220-an triliun lah setahun. Tetapi paruh pertama 2021 saja untuk aplikasi, apakah itu e-commerce dan lain sebagainya, itu sudah hampir 1.000 triliun. Ya, jadi jauh lebih cepat, jauh lebih berkembang untuk aplikasi. Jadi kita biasanya ada 3 ya, DNA device, tadi Pak Ismail sampaikan, yang orang mungkin setiap tahun atau mungkin setiap 2 tahun ganti ponsel, itu satu. Tapi itu paling kecil bisnisnya. Ya, kalau 50 juta setahun kali rata-rata 1 juta kan cuman hanya berapa? 5 triliun. 50 triliun. Bisnis 50 sampai 70 triliun. Kedua tadi infrastruktur 220 triliun. Ketiga yang tadi e-commerce digital ekonomi, paruh pertama saja itu sudah hampir 1.000 triliun di Indonesia. Ya. Jadi, disinilah yang kita kurang investor di dalam negeri. Tapi alhamdulillah tadi ada 3 BUMN, BRI, Telkom melalui MDI, BRI Ventures dan Mandiri, ya, yang mereka didorong oleh Pak Erik sebagai Menteri BUMN untuk sama-sama fokus investasi. Ada juga Telkomsel juga masuk, ya, ke GoTo, ke Gojek ya. Tapi sekali lagi itu hanya represent 10% dari total investor yang masuk ke dunia ekonomi, invest di ekonomi digital, di platform ekonomi digital di Indonesia. Kita harus lebih banyak lagi. Itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi report yang akan datang. Karena pertumbuhannya di situ sebetulnya. Terima kasih Pak Rudiantara. Jadi kue ekonominya sangat besar ya di digital kita. Pak Alex Sinaga, silakan merespons tadi Pak Sofwan, ada Pak Ismail dan juga Pak Antoni tadi. Baik, terima kasih Pak. Pertama-tama selamat dan terima kasih Pak Ismail. Mantap tuh tadi paparannya. Yang kedua, terminologi ramah itu saya kira sangat membesarkan hati para pemain. Dan saran aja mungkin Pak Ismail, jadi tidak hanya fleksibel dan ramah, tapi juga cepat gitu. Ya, karena industri di digital ini kan cepat sekali. Gitu. Tadi Pak Ismail menyinggung sedikit, karena telat jadi susah untuk bernegosiasi dengan over the top. Gitu. Nah, yang setara over the top ini juga banyak.
dari berbagai aspek begitu. Jadi kalau agak telat meregulasinya begitu, bisa cost-nya terlalu besar gitu. Dan memang konsekuensinya adalah mungkin akan sering dibully gitu ya Pak Ismail ya. Tapi menurut saya ya itu bagian dari pekerjaan. Jadi kalau ada yang perlu direspon begitu mungkin harus cepat. Kalau salah mending salah gitu. Nanti diperbaiki lagi gitu. Kira-kira begitu. Daripada berlama-lama. Daripada nggak ngapa-ngapain Pak ya. Terlambat ya. Cost-nya jadi besar gitu. Ya. Terus yang kedua, yang Merdeka Belajar itu saya kira perlu ya. Jadi tadi Pak Menteri sebetulnya sudah mengadres bahwa salah satu cara untuk lari dan lompat itu adalah menggunakan teknologi digital begitu. Nah, hanya memang belum semasif dari seluruh potensi itu bergerak. Gitu. Nah, sehingga barangkali hasilnya juga bisa tertatih-tatih. Tapi saya kira kolaborasinya Pak Ismail gitu dengan Pak Sofyan kayaknya ini perlu sering ketemu gitu. Supaya akselerasinya itu tuh bukan lompat lagi gitu. Terbang gitu barangkali Pak. Jadi lari, lompat, terbang gitu. Demikian mungkin Pak Aditya, terima kasih. Terima kasih. Ya, karena memang karakter teknologi itu sangat cepat, jadi memang kebijakan baik dari sisi softnya maupun hardware-nya itu juga mesti lebih adaptif lagi, kurang lebih seperti itu yang merespon Pak Alek. Saya mengundang untuk respons berikutnya Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Masih ada Pak Aditya. Ya, untuk Kemenfo saya lihat banyak sekali inisiatif yang dilakukan, ya luar biasa dan memang targeted yang dituju kalau kita lihat SDM-nya yaitu pengembangan talenta digital sangat targeted sehingga bisa diukur, sehingga bisa kelihatan hasilnya ya in terms of numbers dan juga qualification-nya apa, sertifikasinya apa. Jadi selamat untuk Kominfo, untuk yang dari untuk Kemendikbud ya juga banyak sekali inisiatif. Hanya aja titip gini Pak Sofwan, saya sudah lihat Renstra Kemendikbud 2020 sampai 2024 dan saya kok tidak melihat adanya seperti blueprint atau roadmap transformasi digital sistem pendidikan nasional. Karena tugas kita bukan hanya untuk mencetak talenta digital, tapi bagaimana menggunakan potensi digital ini untuk merubah sistem pendidikan nasional kita supaya bisa lebih maju, supaya kita bisa punya kualitas pendidikan yang world class, bukan hanya untuk universitas, tapi juga di sekolah-sekolah dari SD, SMP, SMA. Ya, nah tentunya kalau blueprint atau roadmap ini kita bisa lihat, ya kita semua bisa ikut bantu, bisa ikut berperan di sana, ya. Dan mudah-mudahan di dalam ada sedikit revisi di dalam Renstra 2020-2024 dari Kemendikbud dengan memasukkan blueprint dan roadmap transformasi digital sistem pendidikan nasional yang intinya menggunakan potensi digital untuk sistem pendidikan nasional, bukan hanya untuk perguruan tinggi, tapi untuk seluruh level pendidikan. Ya, dan tentunya kita harapkan Pak Nadiem sebagai orang yang sangat digital, tentunya sangat mengerti, sangat menguasai bagaimana ini membuat ini jadi terjadi, ya sehingga kita bisa cepat karena perguruan tinggi itu hanya di ujung. Kalau SD, SMP, SMA-nya itu kurang bagus, di sini juga sulit kita untuk catch up di sana ya. Demikian tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Bayu. Pak Ono, mungkin Pak Ono masih bergabung kelihatannya juga. Saya undang berkesempatan Pak Ono. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya ingin membacakan pertanyaan dari audiens yang juga sudah mengikuti, menyimak bersama-sama talk show kita pada pagi hari ini. Ini ada satu pertanyaan untuk
Pak Ismail. Ini dari Teddy Hendarto, Bang Jateng. Pak Ismail, ini pertanyaannya, langkah-langkah dan komitmen pemerintah untuk pengembangan dan pembangunan infrastruktur digital dinikmati oleh masyarakat di daerah 3T. Ya, tadi saya juga mencatat terkait dengan pertanyaan ini, mencatat pernyataan Pak Menteri di awal tadi bahwa di masa pandemi ini 72% pengguna digital itu justru di area non-urban, artinya di area mencakup juga mungkin kawasan 3T. Ini bagaimana Pak Ismail strategi pemerintah supaya akses digital ini bisa benar-benar cepat merata di area 3T? Kan kita ada 80.000 sekian jumlah desa. Kita juga mengikuti ada target-target sekian ribu desa pada tahun ini akan terdigitalisasi. Kurang lebih mungkin pertanyaannya mengarah ke sana. Silakan Pak Ismail. Terima kasih Mas Adit. Mohon maaf apabila di background saya ada suara azan ya. Saya nggak bisa tutup ini di kantor. Oke. Jadi begini Mas Adit, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Kominfo tadi, bahwa kita percepat untuk menyiapkan desa ini real ya bentuknya. Jadi investasi membangun di 12.500 desa. Yang 3T-nya itu ada 9.100 sekian, untuk non 3T itu 3.435. 3.435 dibangun oleh teman-teman telco operator, sharing sesuai dengan market capacity masing-masing. Kemudian Kominfo melalui BLU Bakti itu menuntaskan yang 9.130 sekian desa. Dan ini akan selesai sampai akhir tahun 2022. 2021 sekarang sedang proses, 2022 tuntas. Artinya apa? Semua desa itu sudah ada BTS 4G. Tapi Pak Adit, saya itu justru takut setelah itu gitu. Takutnya Kenapa, adalah Pak? ketika ekspektasi masyarakat desa sudah meningkat sangat pesat. Ketika masyarakat desa sudah mulai tergantung dengan konektivitas digital. Nah, ini baru satu BTS satu desa, Pak. Bapak bisa bayangkan tuh. Apakah nanti ini akan sanggup untuk mengcover demand nanti di desa-desa itu? Nah, ini pasti akan bertumbuh, akan berkembang cepat gitu. Ini kalau konsumsi digital ini kayak narkoba ya, kayak edik gitu. Nggak bisa turun ya. Begitu sudah terbiasa dengan speed sekian, pasti akan naik lagi. Nah, ini yang kita harus pikirkan tuh beyond itu gitu. Kalau setelah 2022 ada, kemudian melonjak demand itu tumbuh, kemudian blank spot baru gitu. Itu apakah pemerintah nanti akan sanggup lagi untuk mengcover itu, atau teman-teman telco operator bisa segera masuk ke sana untuk mengantisipasi lonjakan demand. Jadi kalau untuk konektivitas sampai 2022 seluruh desa itu insya Allah tercover karena sudah diprogramkan dan sudah kontrak. Programnya sedang berjalan sekarang oleh para investor, para kontraktor dan vendors. Nanti dioperasikan oleh telco operators, mayoritas akan dioperasikan oleh Telkomsel. Nah, setelah itu bagaimana kita mengantisipasi lonjakan demand setelah mulai terbiasa memanfaatkan ruang digital. Itu juga isu berikutnya yang harus kita bahas sebenarnya. Terima kasih Mas Adit. Ya, berarti tapi bagaimanapun sebagai langkah awal harus tetap dilakukan, bahwa nanti akan ada kebutuhan atau demand baru, tentu itu menjadi tantangan yang baru untuk pemerintah bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan itu. Terima kasih Pak Ismail untuk jawabannya. Saya bacakan lagi pertanyaan dari dari pemirsa. Ini ditujukan kepada Pak Antoni. Pak Antoni, ini memang pertanyaan tidak spesifik langsung terkait dengan infrastruktur digital, tetapi ini pertanyaan dari Atalia Elvareta, bahwa saat ini generasi digital didominasi oleh Gen Z dan generasi milenial. Pertanyaannya, bagaimana kalangan ini untuk bisa menghadapi era disrupsi digital ini dan memiliki kemampuan adaptif yang tinggi, sehingga mereka bisa cepat catch up dengan perubahan-perubahan yang terjadi dari aspek ekonomi, sosial terkait dengan digital ini, Pak Antoni. Nah, mungkin Pak Antoni sebagai ini juga yang mengerti digital bisa menjelaskan ini. Saya sebetulnya itu nggak begitu memahami digital lah, belum lah, masih sangat jauh dari itu. Menurut saya mungkin intinya dari Gen Z sama milenial adalah
mindset kali ya. Menurut saya nomor satu adaptasi menjadi orang yang adaptif adalah mindset. Emang kita harus terus belajar, kita harus terus baca, kita harus terus mengetahui lebih banyak mengenai inovasi-inovasi yang akan datang atau yang sudah di tengah kita. Dan yang kedua juga melihat ke dunia internasional. Karena banyak sekali inovasi mau nggak mau tetap hadir dari berbagai negara-negara di luar negeri. Ya kan? Dan banyak sekali tren-trennya pasti juga harus diketahui dari sana juga untuk lihat Indonesia kemana. Tentu pada suatu saat Indonesia juga sudah pernah dan terus akan mengembangkan inovasi tersendiri. Tetapi untuk kita bisa terus keep up, we have to see model-model dari berbagai negara. Tapi yang kedua menurut saya adalah, contohnya di Berita Satu aja sekarang, kan ada banyak kita juga rekrut anak-anak muda, mau dibilang itu Gen Z atau milenial. Dan menurut saya kita waktu rekrut mereka emang tujuannya untuk mereka memberikan kita ide yang berbeda dan baru. Jadi menurut saya harus ada keberanian juga. Gen Z sama milenial ini masuk ke dalam dunia digital ini untuk mau menjadi tangguh dan adaptif, juga harus berani untuk menerobos. Ya kan, berusaha untuk melakukan hal-hal yang beda, walaupun di luar comfort zone-nya masyarakat, di luar comfort zone-nya mereka sendiri, di luar comfort zone-nya mungkin pimpinan-pimpinan mereka di kantor, di society juga, ya kan. Jadi mindset itu untuk emang terus ingin berbelajar, untuk melihat semua tren yang terjadi di seluruh dunia, dan juga untuk memiliki suatu keberanian untuk coba hal yang baru, hal yang beda, yang tidak pernah dicoba oleh let's say manajer-manajer mereka yang dulu, pemimpin-pemimpin perusahaan yang lama atau yang sekarang masih berada. Menurut saya itu critical. Dan tugasnya kita sebagai pemimpin pada suatu waktu pasti emang untuk memberikan mereka kesempatan. Right? Bakal gagal berkali-kali juga menurut saya itu proses inovasi dan transformasi yang kita nantikan dan kita harus usahakan. Sebenarnya adaptasi digital itu tidak hanya Gen Z dan milenial ya. Generasi-generasi yang lebih senior pun di era ini sudah tidak ada pilihan lain, juga harus melakukan adaptasi terhadap digital itu, Pak Antoni. Exactly. I mean, actually bicara mengenai laporannya itu kan ada basic digital skill, standard digital skill, sama advanced digital skill, right? Frankly speaking, even saya aja kan masih standard digital skill, right? Kita kontribusi mungkin mayoritas orang, saya nggak tahu juga ya, tapi mayoritas orang yang di panel ini menurut saya we're actually still basic standard digital skill. Kita bisa bikin presentasi, copy paste di laptop. Kita bisa pakai software kayak Excel dan lain-lainnya. Advanced is you're creating using programming language kan. You're coding, you're creating new software dan lain-lainnya. And frankly menurut saya setelah baca laporannya juga beneran kepikir, belum apa-apa. Kenapa saya juga nggak cepet-cepet coba ambil computer science class aja atau vocational training gitu kan. So menurut saya ya I think it's never too late, and I think emang kita harus terus dorong proses adapsinya kita masing-masing. Oke, terima kasih Pak Antoni. Ini ada pertanyaan ketiga juga dari pembaca. Ini saya rangkum aja karena pertanyaannya sama kepada Pak Sofwan, dari Hani dan dari Melinda. Semua pertanyaan terkait dengan program magang dalam kampus Merdeka ini. Intinya begini Pak, dari Pak Sofwan, kedua penanya kita ini, bagaimana payung hukum terhadap program magang di kampus Merdeka ini? Dan tentunya apakah ada instrumen-instrumen aturan terkait hak dan kewajiban yang harus diberikan oleh perusahaan tempat magang maupun juga mahasiswa peserta magang itu sendiri, begitu. Silakan Pak Sofwan. Baik. Terima kasih Hani dan Melinda. Jadi magang itu tadi saya sebutkan salah satu di antara 9 aktivitas kampus Merdeka. Itu diatur di Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 3 tahun 2020. Jadi sudah ada legal standingnya. Turunannya juga mengatur ke kampus agar kampus mengakui gitu. Karena ini kan sekarang kan sedang berbenah di level perguruan tinggi, bagaimana kampus mengakui program magang itu sebagai salah satu kurikulum yang merupakan satu kesatuan dari keseluruhan SKS yang ditempuh oleh mahasiswa S1.
Sehingga tadi kalau seorang mahasiswa magang full 1 semester, maka akan diakui sebagai 20 SKS. Tapi magang yang bersertifikat ya, begitu seterusnya. Apa tadi yang kedua ya? Hak dan kewajiban, mungkin dari tempat magang maupun oleh mahasiswa itu sendiri. Jadi kita sudah kerjasama dengan ratusan perusahaan kelas nasional maupun di atasnya atau internasional untuk menerima mahasiswa yang kita dorong untuk masuk ke, dan saya lupa jumlahnya tapi sudah lebih dari 30.000 saat ini yang memagang di seluruh perusahaan. Pertama, hak mahasiswa adalah menyelesaikan program itu sesuai dengan kurikulum yang didesain oleh perusahaan. Satu. Yang kedua, kewajiban bagi perusahaan adalah menyiapkan tutorial atau para praktisi yang menjadi partner bagi mahasiswa untuk sharing ilmunya, sharing pengalamannya. Itu kewajibannya. Haknya adalah karena kita mempekerjakan para mahasiswa dan tutorial dari praktisi, maka ada benefit finansial bagi mahasiswa. Kalau mahasiswa jelas dia mendapatkan pengakuan 20 SKS, itu hak bagi mahasiswa. Ketika dia diakui dan dinyatakan lulus ya oleh perusahaan. Karena yang tes juga perusahaan, maka yang mengevaluasi keberhasilan juga perusahaan juga. Dan bagi tutorial tentu karena ada kerjasama, sehingga di samping kewajibannya menularkan ilmunya juga dia dianggap sebagai praktisi yang disetarakan dengan dosen setelah profesional. Demikian, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Sofwan, Bapak-bapak sekalian dan juga para pemirsa peserta sesi ini. Waktu kita tersisa tidak banyak lagi, oleh karena itu sebelum mengakhiri sesi ini, saya meminta masing-masing yang hadir di sini untuk bisa menyampaikan closing statement secara singkat terkait dengan infrastruktur digital di tanah air saat ini dan ke depan. Mungkin saya bisa meminta terlebih dahulu Chief Rudiantara, mungkin 2 menit Chief untuk closing statement-nya. Terima kasih. Yang pertama tentunya harapan saya nanti tahun depan kita bisa lebih lengkap lagi dari yang kita buat sekarang ya, melengkapi dari infrastruktur. Karena kalau infrastruktur pembangunannya tidak sedinamis ekonomi digital atau aplikasinya. Aplikasinya justru yang akan lebih dinamis, itu yang pertama. Kedua, ini kesempatan bagi anak-anak muda Indonesia masuk ke peluang aplikasi, menggunakan aplikasi. Ya, dan harus berani. Terkadang kita harus berani, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Jadi apapun lah gitu loh. Ya, untuk apapun nggak ada masalah untuk masalah tersebut asal tidak kriminal. Itu yang kedua. Yang ketiga tentu kita harus sama-sama bahu-membahu dan memberikan kesempatan kepada yang muda untuk lebih tampil membangun ekosistem dari ekonomi digital. Jadi bukan aplikasinya saja, tapi infrastruktur. Tadi ada network, ada juga device-nya, dan terlebih kepada aplikasinya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Rudiantara. Lebih baik berani meminta maaf daripada meminta izin. Meminta maaf artinya sudah berbuat sesuatu. Kalau minta izin belum ngapa-ngapain, Pak ya. Terima kasih Pak Rudi. Berikutnya Pak Alex Sinaga, closing Anda 2 menit Pak Alex. Baik, terima kasih Pak Aditya. Yang pertama tadi mengulangi saja, selamat buat Berita Satu. Yang kedua, melalui acara seperti ini paling tidak sudah bagian dari tugas Berita Satu dan kita-kita yang dilibatkan begitu untuk memberi pemahaman barangkali ya kepada seluruh masyarakat. Nah, di ujung komen saya ini barangkali adalah langsung pesan boleh ya. Silakan. Untuk seri berikutnya barangkali bisa mengulas lebih banyak tentang digipreneur. Oke. Wah, istilah baru digipreneur ya. Jadi entrepreneur digital itu dulu kita sebut namanya digipreneur gitu. Nah, aspeknya di sana banyak, dan yang kurang tersentuh barangkali adalah investor untuk para digipreneur. Ya, tadi Pak Rudiantara udah nyinggung lagi. Jadi para investor di kita ini masih sangat awam,
tentang bisnis digital sehingga tidak punya tidak punya keberanian barangkali gitu, atau tidak punya kepercayaan yang cukup gitu untuk bisa ikut nimbrung. Nah, saat ini memang yang didorong adalah, yang bisa didorong dari pemerintah tentunya kan adalah BUMN gitu ya. Jadi sudah ada banyak ya. Jadi memang Telkom dulu yang duluan saya kira, kemudian ada Mandiri, BRI, kemudian sekarang ada anaknya Telkom, Telkomsel itu sudah masuk di yang cukup besar. Tapi sebetulnya Telkom pun melakukan inkubasi ya, yang kita sebut itu di program Indigo itu. Nah, cuman kalau pemodalnya tanda kutip itu hanya sebagian kecil barangkali dari kemampuan Telkom gitu, karena dia punya tugas juga tadi kan infrastruktur dan lain sebagainya. Nah, ini sangat sangat diperlukan lah untuk bisa mengedukasi gitu para investor supaya mereka cukup confidence begitu, supaya digipreneur-nya Indonesia ini bisa tumbuh ya, bisa tumbuh cepat gitu. Jangan juga malah nanti dari luar pula yang ngambil opportunity. Baik, ya. Terima kasih Pak. Demikian. Sekali lagi selamat. Ya, terima kasih. Berikutnya closing statement mungkin dari Pak Ono Purbo, sudah tampil kembali. Mungkin singkat 2 menit Pak Ono Purbo. Masih ada gangguan audio? Oh, sebentar. Masih ada gangguan audio tampaknya Pak Ono. Oh, sorry. Audio saya kecilin tadi. Maaf. Ada kegiatan jadi saya harus paralel pusing. Tapi intinya selamat kepada teman-teman Berita Satu. Mudah-mudahan ini bisa dicontoh sama teman-teman yang lain lagi supaya bisa kita semua bersinergi, kita bekerja sama semua, bukannya buat masing-masing lembaga, tapi untuk Republik inilah. Supaya bangsa ini kan bangsa yang besar banget sih sebenarnya. 200 sekian puluh juta itu Singapura nggak ada apa-apanya, Malaysia nggak ada apa-apanya, Filipina nggak ada apa-apanya, Thailand nggak ada apa-apanya, Australia juga nggak ada apa-apanya. Masa bangsa segede gini kita kalah dari mereka? Itu aja inti yang ada di kepala saya sih. Dan dengan adanya internet, adanya infrastruktur digital, kita bisa menjadi bangsa yang luar biasa sih. Itu aja yang ada di saya. Mudah-mudahan ini nanti bisa didukung oleh teman-teman Berita Satu, teman-teman yang lain, supaya kita semua bisa maju. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Berita Satu. Pak Ono, jadi sesuai tagline Kominfo ya, makin digital makin maju begitu ya. Pak Bayu silakan closing singkat Anda. Terima kasih Pak. Saya setuju sama Pak Ono ya, kita punya penduduk itu banyak 279 juta. Ya kalau kita bisa menggerakkan mereka, mendidik mereka dengan baik, kita kasih kemampuan digital dan mendidik bidang-bidang lain dengan cara digital, saya yakin negara kita akan punya talenta-talenta yang luar biasa untuk memajukan bangsa kita. Ya, jadi kalau usul saya, mungkin kalau untuk yang berikutnya ada subsection tersendiri ya, infrastruktur digital untuk pendidikan, infrastruktur digital untuk kesehatan gitu ya. Itu juga akan bagus itu kita lihat per section. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Bayu. Jadi 270 juta itu opportunity sekaligus modal besar begitu ya. Baik, Pak Ismail silakan Pak Ismail. Closing singkatnya. Baik, terima kasih Pak Adit. Sama juga dengan Bapak-Bapak dan teman-teman semua tadi. Saya juga mengucapkan selamat pada Berita Satu atas hasil karya ini dan mudah-mudahan bisa enhance lagi. Banyak masih tantangan yang akan kita lakukan ke depan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara digital ya, digital nation. Tapi dengan kolaborasi dan semangat kebersamaan, insya Allah kita bisa mengatasi ini semua. Saya ucapkan terima kasih atas semua masukan yang kami dengar, kami catat dari tadi. Mudah-mudahan Kementerian Kominfo bisa lebih bekerja lebih keras dan lebih efektif lagi untuk mempercepat implementasi transformasi digital di Indonesia. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih Pak Ismail. Pak Sofwan, silakan Pak Sofwan. Terima kasih Pak Adit. Pertama selamat untuk Berita Satu sudah mensponsori ini. Indonesia Digital Infrastructure Report launching hari ini. Yang kedua, terima kasih kepada para penyelia, Pak Rudiantara, Pak Alex Sinaga, dan Pak Bayu memberikan kontribusi masukan buat kami. Yang ketiga adalah kami ingin menyatakan bahwa
Merdeka Belajar, Kamus Merdeka itu sesungguhnya tidak hanya untuk pendidikan tinggi, ini koreksi dari Pak Bayu, tapi dari mulai anak-anak TK sampai dengan lulusan perguruan tinggi. Ini sedang berproses dalam 2 tahun ke depan, 2 tahun berjalan, ini baru 1 tahun 8 bulan, dan hal yang paling sulit adalah menyamakan persepsi. Karena yang kita benahi adalah software SDM, jadi menyamakan persepsi bagaimana guru, bagaimana dosen, bagaimana mahasiswa menuju satu titik yaitu digital talent. Harapannya kontribusinya pada digital transformasi, sehingga kita bergerak bersama seluruh kementerian, seluruh industri, dan seluruh komponen anak bangsa ini membesarkan Indonesia. Terima kasih, selamat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofwan. Berikutnya saya juga ingin closing statement dari Pak Antoni Wonsono, Deputi CEO Berita 1 Media Holdings yang menginisiasi report ini. Silakan Pak Antoni. Terima kasih Bapak Ibu semua, khususnya terima kasih kepada semua Dewan Penilai yang sudah hadir dan semua narasumber yang sudah hadir juga. Terima kasih kepada Pak Sofwan, Pak Ismail, Pak Rudiantara, Pak Ono, Pak Bayu, dan tentu Pak Alex Sinaga. Berita 1 berkomitmen untuk terus meluncurkan dan membiayai Berita 1 Research, dan kita setiap tahun akan terus menerbitkan laporan-laporan tahunan, mulai dari Digital Infrastructure Report dan tentu isu-isu yang lain yang kita melihat sangat berdampak terhadap pertumbuhan Indonesia dan kemajuan Indonesia. Setelah acara hari ini dan tentu juga dari hasil laporannya, saya secara pribadi sangat optimis dan memiliki harapan yang sangat luas terkait masa depan Indonesia, khususnya dalam pembentukan dan pembangunan digital ekonomi melalui memperkuat digital infrastructure-nya kita, mau itu dari hard infrastructure maupun dari soft infrastructure. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh tim Berita 1 Research atas kerja kerasnya dan komitmennya di dalam pembuatan laporan tersebut ini. Semoga Bapak Ibu semua bisa download laporannya di research.berita1.com dan bisa share dan bisa mendapatkan manfaat dari pembacaan laporannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Antoni. Bapak-bapak sekalian, tentu momentum yang luar biasa ini kita perlu mengabadikan bersama-sama. Itu mohon kesediaan untuk tetap stay di depan kamera. Dengan pose terbaik kita akan mengambil foto bersama. Saya beri aba-aba dari sekarang. 1, 2, sebentar, oke. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Sekali lagi, tampaknya 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian untuk kehadirannya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan keterlibatan para Dewan Penyelia yang juga sudah hadir pada kesempatan dari pagi hingga siang hari ini. Bapak Rudiantara, Bapak Ono Wipurbo, Pak Alex Sinaga, Pak Bayu Prawirahi, dan juga Pak Alexander Rusli. Demikian pula saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ismail, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Juga Bapak Muhammad Sofwan Effendi, Direktur Sumber Daya, Dirjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Bapak Antoni Wonsono, Deputi CEO Berita 1 Media Holdings. Terima kasih untuk semua yang telah disampaikan, yang sudah dipaparkan, sebagai sharing pengetahuan, sharing masukan untuk semakin kuatnya infrastruktur digital di tanah air kita. Makin digital, makin maju. Saya kembalikan kepada MC, silakan Julita. Baik, terima kasih Pak Adit untuk diskusi yang luar biasa sekali pada pagi hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan dan juga bagaimana pandangan kita nantinya terhadap ekonomi digital Indonesia di tahun 2022. Dan tentunya terima kasih untuk semua narasumber yang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan Bapak Ibu, para hadirin dimanapun Anda berada, tentunya itu kita sudah menyaksikan diskusi kita. Dan kami berterima kasih banyak tentunya dengan berbagai pihak yang telah mendukung acara pada pagi hari ini. Ada Ajaib, ada Mayora Group, Transsystem, PT Telkom Indonesia, Persero, TBK. Dan nanti di sesi kedua kita masih ada juga diskusi dengan tema akselerasi pembangunan transportasi di tahun 2022. Narasumbernya ada Bapak Erick Thohir, Menteri BUMN Republik Indonesia.
Ririk Adriansyah, Direktur Utama PT Telkom Indonesia Persero Tbk,